Maisa itu anak keempat dari 5 bersaudara. Saat ini dia usianya 26 tahun. Sejak 3 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk Maisa beraktivitas hidroponik, aquaponik, dan organik, terapan organik ya di rumah awal mulanya. Karena memang dari sisi usia itu waktu itu Maisa sudah 23 tahun ya. Saya memang dalam mencari kira-kira apa sih yang bisa Maisa lakukan untuk masa depannya dia. Karena dari sisi usia untuk umur 23 tahun memang untuk anak yang normal mungkin itu kan memang sudah harus bisa mandiri, dan Maisa kebetulan punya kelebihan autis, dia kelebihannya. Jadi saya terus berpikir bahwa jangan sampai Maisa itu menjadi beban bagi kakaknya, mungkin adiknya juga yang memang mereka masing-masing sudah mandiri juga semuanya, dan tidak menjadi beban untuk masyarakat juga mungkin nantinya kalau memang dia sudah bisa punya sesuatu yang bisa dia pakai untuk kemandiriannya dia di masa depan. Jadi kebetulan dalam usaha mencari kira-kira apa yang bisa Maisa lakukan itu sudah saya lakukan sejak Maisa kecil dengan berbagai macam cara ya istilahnya. Dari mulai dia belajar menjahit, melukis, terus mengerjakan decoupage gitu ya. Dia juga bisa menjahit mote-mote di mukena gitu. Terus banyak hal yang memang terus saya usahakan apa sih yang kira-kira bisa dia lakukan. Jangankan menjahit atau mengerjakan decoupage, memasak aja dia juga bisa. Dan jago juga lumayan dia. Jadi waktu itu pernah usaha cupcakes, jualan kue. Cuman ada satu hal bahwa dia itu punya epilepsi. Jadi tiap hari harus mengkonsumsi obat epilepsinya dia, sehingga dia juga sebaiknya diet. Nggak boleh kelebihan berat badan karena takutnya berpengaruh terhadap obatnya dia yang harus dia konsumsi tiap hari ini kan. Jadi kalau dia membuat cupcakes, dia suka sekali dan dia tidak boleh makan, kayaknya saya kok jahat ya gitu. Jadi ya saya pikir udahlah kita coba cari yang lain. Dan sebelum membuat hidroponik ini, Maisa sudah harus diet dengan tiap pagi, siang, sore memakan sayur 1 mangkok, sayur bening yang hanya dikasih garam sedikit, tidak pakai apapun. Dari situ Maisa sudah terbiasa untuk makan sayur. Dan pada saat suami saya mempunyai ide, udah coba deh kamu belajar hidroponik. Saya tuh sebenarnya agak kaget ya gitu. Yang benar aja hidroponik itu apa? Saya nggak pernah istilahnya berkebun, itu bukan bidang saya. Saya latar belakangnya arsitek dan memang saya ibu rumah tangga saja. Jadi agak kayak nggak mungkin lah itu bisa saya kerjakan dan bisa Maisa kerjakan karena saya sendiri nggak mengerti apa-apa tentang hidroponik itu. Sampai suatu saat saya ngobrol dengan Bapak Roni Tanumiharja, ini salah satu pakar hidroponik yang memang sangat bagus sekali, dan kebetulan beliau ini adalah teman satu alma mater SMA saya, dan dia juga seorang arsitek yang mendalami bidang hidroponik. Nah dari beliau ini kita ngobrol dan saya benar-benar terinspirasi juga dengan Pak Roni ini. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri dengan membuka YouTube dan melihat bagaimana sih hidroponik yang termudah yang bisa saya kerjakan untuk mengajarkan Maisa, di mana apa yang saya ajarkan ini Maisa juga menangkap dengan mudah kan, karena siapa yang mau mengajarkan dia kalau bukan saya sebagai ibunya, dan saya tidak akan bisa memberikan ilmu itu kepada Maisa kalau saya tidak bisa gitu kan. Jadi sebenarnya saya dan Maisa sama-sama belajar dan sama-sama mencoba hal-hal baru, mulai dari yang simple, jadi hidroponik kangkung, menanam bayam, itu 2 hal yang standar asal muasal saya belajar hidroponik. Dari situ tiap hari saya suruh Maisa mencatat bahwa
kalau memang udah sprout, saya kasih tahu ini namanya sprout Maisa. Saya suruh dia ukur di kertas gitu ya, ditulis sprout berapa senti gitu kan. Besoknya berapa senti sudah sproutnya. Nanti kalau sudah keluar daun dia catat sampai 2 daun, besoknya masih 2 daun, sampai akhirnya secara teori kan setelah 4 daun pindah tanam kan. Nah, sampai 4 daun itu keluar, saya bilang sama Maisa, oke Maisa, pindah tanam gitu. Jadi proses itu selalu saya lakukan tiap kali, tiap hari juga, dan akhirnya lama-lama Maisa paham kan. Dan yang paling saya amazed, bukan amazed ya, apa ya namanya, sangat terharu gitu ya, dan sangat senang sekali hatinya gitu, karena Maisa tuh juga ikut takjub ya, bahwa tiap hari dia makan sayur, dia makan bayam, dia makan sawi, dia makan kangkung sebagai sayuran yang dia harus makan tiap hari, sehari 3 kali itu semangkok besar. Dia baru tahu gitu bahwa dari sebuah biji itu adalah tumbuh sayuran yang dia makan, dan dia sangat menyukai itu. Dia ekspresinya, cara dia mengerjakannya itu tanpa paksaan, dia tidak ada mengeluhnya. Itu yang saya merasa, wah kayaknya ini tepat buat Maisa. Sampai pada akhirnya kita mencoba juga dengan terapan organik. Kenapa saya bilang terapan organik? Karena kita nggak bisa ya di urban farming itu kita bilang organik kan. Jadi ya sudah, terapan organik. Jadi saya pakai media tanamnya juga tanah organik gitu kan. Tidak pakai pestisida sama sekali. Tapi ya tidak bisa bilang bahwa ini organik. Jadi terapan organik, dan saya tahu banget bahwa kalau saya memakan makanan apa yang kita tanam terjaga kualitasnya, bahwa bebas pestisida itu. Setelah itu saya punya kolam ikan, di mana kolam ikan itu selama saya punya kolam ikan isinya ya ikan mas koki ya, yang kalau mati kita buang gitu kan, dan sering sekali mati. Jadi saya pikir kenapa nggak saya ubah dengan aquaponik gitu. Saya rubah kolam ikan saya dengan ikan nila, bawal, gurame, patin, sampai lele juga. Saya bagi tempat-tempatnya gitu kan. Jadi lele di bagian mana, ikan nila apa yang bisa disatukan di bagian mana. Dan ternyata tumbuh bagus gitu kan ikan-ikan itu, di mana saya ubah sistemnya menjadi aquaponik. Jadi air ikan itu mengaliri sayuran yang memang dia bersirkulasi di situ. Jadi akhirnya timbullah keberanian saya setelah 1,5 tahun di rumah ya. Saya mencoba melirik, kebetulan saya punya tanah di Jalan Benda Ciganjur, di mana itu dari orang tua saya, lalu seluas 3.500, dan saya berpikir bagaimana kalau memang saya mencoba di lahan yang lebih besar, karena saya optimis ya untuk Maisa ini dia benar-benar menyukainya. Jadi saya pelan-pelan membangun 1,5 tahun yang lalu dengan segudang ide pastinya, di mana saya merasa bahwa ingin mengajak orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus seperti Maisa ini gitu kan, yang punya kendala terhadap masyarakat, di mana umurnya udah masuk usia produktif, tapi seperti kita tahu kan sulit ya orang untuk menerima anak-anak seperti Maisa. Tapi bagaimana, kan mereka tidak bisa untuk selalu bergantung terhadap keluarga, dia harus bisa mandiri paling enggak gitu kan untuk dirinya sendiri. Jadi saya mempunyai ide ini bahwa tempat ini akan saya bangun untuk orang tua yang memang punya anak-anak berkebutuhan khusus, dan buat anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga bisa melakukannya di tempat kebun Maisa Petani, yang mana saya selalu
prinsipnya saya selalu mengatakan bahwa kalau Maisa bisa, kamu pasti bisa.